Salam jua-jua. Nah, di Bapaturang Rasenina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai, selamat pagi, apa kabar kalian semua pemirsa? Saya harap kalian semua baik-baik aja di pagi hari ini ya. Agak sembab mata saya kan. Hari ini saya mau sedikit sharing kepada kalian lah, mungkin durasinya agak panjang. Jadi sebelum saya sharing, saya minta tolong sekali, minta tolong untuk tidak mengecam family mendiang ya, sebab saya cerita saya mau cerita pertemanan, persahabatan saya dengan mendiang Sahmin, family dia, semuanya gitu pemirsa. Kenapa? Karena dalam masa dekat mungkin anti yang selalu juga memberikan rezeki kepada keluarga, selalu nanya kabar, selalu yang peduli lah sama saya. Hampir lebih kurang macam mendiang Sahmin juga dulu. Mungkin dalam masa dekat dia akan pergi juga ke Cina ya, karena adik-beradik mendiang udah berada di Cina juga sekarang. Jadi tadi anti memberikan satu amanah dari mendiang. Mendiang menyiapkan uang diberikan ketika saya graduation nanti. Graduation saya mungkin bulan 9 nanti pemirsa. Jadi katanya nanti ini diberikan ketika saya graduation. Sebenarnya ini bukan kali pertama yang diberikan kepada saya. Sebenarnya selain daripada Kak Halija, mendiang keluarga mendiang Samin juga banyak menolong perkuliahan saya, karena saya kan mendaftar dulu waktu saya mendaftar dulu kan YouTube saya stabil ya, terus sekarang kan udah agak merosot gitu. Jadi karena pertolongan mereka makanya saya bisa selesaikan studi saya. Kalau tak saya rasa nggak jadi studi saya pemirsa. Jadi tadi anti kepada mendiang mengirimkan uang sebesar 10 juta. Sebenarnya kalau saya bilang 10 juta juga nggak pantas, karena saya rasa pemberian dari mendiang dan family itu mendekati 30 lebih lah, memberikan kepada ini dan semua resit pengiriman dari yang masih dia kirimkan ke account Maybank suami dulu sampai ke account saya dia kirim itu sudah banyak sekali. Cuman ini adalah katanya pemberian untuk graduation saya, dan mungkin akan lost contact untuk beberapa tahun karena mereka akan pindah gitu. Jadi saya udah ucapkan terima kasih banyak sebagai ucapan terima kasih saya gitu, karena mungkin bagi kalian pemirsa nggak ada persahabatan yang setia kan. Saya sama mendiang dan family semua tak pernah jumpa bertatap muka, tak pernah gitu. Dia hanya melihat saya dari channel saya, dan saya mengenal dari WhatsApp. Tak pernah video call satu kali pun. Tapi begitulah kepercayaan yang diberikan kepada saya. Saya juga ada banyak hutang sama mendiang dan keluarga semua. Kalau saya sanggup saya akan bayar. Ketika saya meminjam saya bilang, Dek atau Anti, nanti saya 1 bulan bayar macam ini boleh? Mereka kata boleh. Ketika saya nggak sanggup saya akan inform. Saya akan tunjuk gaji saya hanya segini, boleh saya bayar segini dulu. Mereka nggak pernah membebani saya gitu, nggak pernah istilahnya memaksa saya gitu pemirsa. Jadi itulah artinya sahabat kan. Bukan dari segi dia memberi uang kepada saya juga enggak. Kayak mendiang dulu, ketika saya ada masalah, saya akan cerita kepada mendiang, dan sampai pukul 2 walaupun dia kurang sehat, walaupun dia dalam keadaan sakit, dia akan tetap menemani saya gitu, walaupun hanya dari message, hanya dari WhatsApp gitu. Bahkan untuk hantar voice record juga saya jarang, karena mereka ini kan Malaysia, dia keturunan Cina, jadi mungkin bahasa Melayu saya juga kurang dipahami karena saya juga bukan orang Malaysia, jadi mungkin kurang paham dari saya menulis saja gitu pemirsa. 4 hari lalu, 4 hari atau hari apa kemarin ya, hari Rabu kemarin saya ada problem dengan suami saya. Terus malamnya itu saya tidur di rumah itu, pukul 2 saya datang ke rumah, dari tingkap saya cek, karena Madeben dengan Magas dia nggak ikut pergi gitu. Jadi saya cek anak saya ada tidur nggak. Saya tengok anak saya yang paling kecil nggak bisa tidur, tapi saya nggak bisa ke rumah. Terus saya nggak bisa tidur malam itu. Mama Piring juga dikawaninya saya kan. Saya nggak cerita sama Mama Piring.
yang sebenarnya saya kena pukul gitu. Saya cerita karena kalau saya cerita nanti dia sakit. Masa itu saya ingat mendiang, masa ini saya mesis, pasti dia akan bagi ketenangan. Dia tahu macam mana buat saya tenang gitu, buat saya macam rasa ada kawan. Istri, kamu ada orang lain gitu. Karena saya juga nggak cerita sama adik saya atau ipar saya, enggak. Karena kayak kemarin juga kata adik saya, waktu saya urus kemarin kepulangan suami saya, dan saya sampai jual kebun saya untuk urus kepulangannya, dan sampai sekarang saya berhutang. Dari situ mereka udah nggak urus gitu, terserah kau gitu. Jadi nggak ada siapa lagi yang bisa saya cerita. Saya ingat mendiang, walaupun sebenarnya nggak bisa ngomong secara langsung, setidaknya saya bisa WhatsApp, bisa sharing, saya pikirlah untuk masalah saya. Jadi bagi saya bukan hanya sekat dia memberikan, selalu menolong saya dari segi materi, tapi juga selalu menemani saya waktu saya susah. Sebab family saya, keluarga saya memang keluarga saya bukan family ya, keluarga saya, suami saya, anak saya kayak udah toxic gitu, pemirsa, toxic family kami, udah toxic, nggak sehat lagi gitu. Jadi saya memang, daripada saya curhat dengan lelaki atau kawan sekolah, saya lebih suka curhat atau cerita dengan mendiang gitu. Karena sebenarnya saya cerita juga sama macam Kahlija, macam Umi, mereka lebih ke memiliki problem yang mungkin mereka juga perlu atasi. Kayak mendiang kemarin, dia masih membujang gitu, walaupun dia memiliki masalah yang lebih besar mungkin dari saya, karena dia juga harus berjuang kemarin dengan kansernya, tapi dia tetap mau melayan saya gitu, balas chat saya, bagi semangat, bagi kata-kata. Pokoknya dia itu selalu netral, nggak selalu kayak memojokkan yang saya ini terlalu lembut, terlalu ini, enggak. Dia kayak memahami apa yang saya rasa sebagai istri gitu. Jadi memang agak terpukul saya yang dia memang meninggal kemarin, tapi saya sudah tahu karena memang dia bilang dia sakit gitu. Jadi saya paham. Satu lagi kemarin karena Sina almarhum juga, itu pun begitu juga, selalu memberi semangat. Tapi mungkin di setiap pertemuan, walaupun nggak bertemu, pasti ada perpisahan, betul tak? Jadi di sini saya ucapkan banyak terima kasih kepada Anti dan keluarga juga, untuk mendiang juga. Terima kasih banyak untuk kepeduliannya kepada saya, untuk segala pertolongannya, untuk saudara saya juga selalu memberikan rezeki. Terima kasih banyak. Dimanapun Anti dengan adik-adik nanti tinggal dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dan rezeki yang selalu mencurah, selalu dilimpahkan rezeki. Saya pun nggak tahu bagaimana cara membalas, tapi saya tahu mungkin ada sesuatu yang membuat family mendiang itu mempercayai saya, walaupun nggak pernah bertemu gitu. Walaupun di tengah komentar-komentar yang selalu mengecam saya, memaki saya, menyalahkan saya, menyudutkan saya, tapi mereka tetap berdiri gitu, membela saya. Mereka tetap lebih mempercayakan saya gitu. Bagi saya, mendapat kepercayaan seperti ini itu adalah satu anugerah juga. Bayangkan kita bisa mendapat kepercayaan 100%, bukan hanya dari satu orang, bahkan dari satu orang yang udah meninggal, dari adik-beradiknya, bahkan sampai kepada antinya juga, yang memang selama saya berbicara dengan mendiang, saya ada berbicara juga dengan adik mendiang. Kalau misalnya saya message mendiang lagi nggak sadarkan diri, sakit, adiknya atau kakaknya selalu yang akan membalas message saya gitu. Baru kemudian adik-adik mendiang kemarin berpindah ke Cina, message kemudian dibalas oleh Anti, dan ini pun Anti mau berangkat juga ke Cina. Mungkin gak akan ada lagi kawan saya untuk cerita itu yang saya pikirkan. Sebenarnya kawan saya yang buat saya itu agak terasa hati lah, sebab kadang-kadang dalam keluarga bukan masalah ekonomi saja, kita juga membutuhkan seseorang untuk mendengar aja, nggak usah bilang apa-apa gitu, just dengar saja dan memberikan semangat. Tapi saya tahu Tuhan selalu punya rencana yang baik, Tuhan punya planning yang baik, dan Tuhan juga mungkin memilih saya untuk menghadapi semuanya. Terima kasih banyak untuk Anti dan family semuanya. Saya minta maaf, saya juga minta tolong untuk yang melihat video saya untuk hari ini, komenlah yang baik-baik. Walaupun orang selalu mengomeni jahat tentang saya, tapi syukur saya masih mempunyai orang-orang yang percayakan saya dan bertindak nyata gitu, menolong saya. Jadi
berikanlah komentar yang baik untuk penyemangat kepada family mendiang. Saya ucapkan terima kasih banyak. Untuk kalian juga saya ucapkan terima kasih banyak.